Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Poki sebagai media pembelajaran berbasis TI. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa nonton videonya dari awal hingga akhir ya. Dan jangan lupa disimak. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke tutorial penggunaan aplikasi Poki, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aplikasi Poki ini. Nah, aplikasi Poki ini merupakan platform game online yang menyediakan berbagai jenis permainan, mulai dari permainan edukatif, hiburan, dan lainnya. Nah, aplikasi Poki ini juga dapat kita manfaatkan sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran, yang dimana banyak sekali game-game yang menyediakan permainan yang dapat membantu kita mengajar lebih menyenangkan, serta dimana siswa itu tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Dan perlu kita ketahui juga di sini Poki memiliki kekurangan serta kelebihan yang harus kita manfaatkan. Di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dalam aplikasi Poki ini. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari aplikasi Poki ini, aplikasi ini gratis, dapat kita akses di internet. Kemudian aplikasi Poki ini juga menyediakan banyak sekali pilihan game edukatif yang dapat kita manfaatkan sebagai media pembantu selama proses pembelajaran. Nah, kemudian ada kekurangan aplikasi Poki ini. Aplikasi Poki ini harus menggunakan koneksi internet tentunya. Kemudian dalam proses pembelajaran atau saat kita menggunakan aplikasi Poki ini harus dalam pengawasan guru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dan aplikasi Poki ini juga memiliki beberapa pengaruh jika tidak diawasi oleh guru. Baiklah, di sini teman-teman semua bisa buka di Google, tinggal ketik saja Poki. Nah, setelah diketik akan muncul bagian paling atas. Ini ada Poki yang free online games ini. Teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, di sini ditampilkan pada bagian awal ini seperti ini, dan teman-teman bisa scroll dari atas sampai bawah dan bisa kita lihat bahwa game yang ada di Poki ini sangat banyak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tidak semua game ini bersifat edukatif, tetapi ada juga sebagian yang bersifat edukatif. Nah, teman-teman bisa scroll lagi ke bawah dan bisa baca di bagian paling bawah itu ada penjelasan sedikit mengenai game Poki ini. Nah, kemudian di sini ada fitur kategori game yang dimana bisa kita lihat ada bagian-bagian yang game edukatif, kemudian game kerjasama, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih dan sesuaikan saja dengan materi yang akan kita berikan. Di sini kita kita cari game edukatif ya teman-teman semuanya. Tinggal kita cari. Di sini ada game mengasah otak. Teman-teman bisa klik saja dan langsung ditampilkan dengan halaman seperti di gambar ini, di video ini. Kemudian teman-teman pilih saja game apa saja yang akan diberikan kepada siswa. Misalnya hari ini kita belajar mengenai penjumlahan. Nah, di sini di bagian game ini ada banyak sekali game-game yang dapat kita jadikan
sebagai media pembantu. Nah, salah satunya itu adalah game berhitung atau penjumlahan. Teman-teman bisa pilih saja dan sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Baik, sebagai contoh kita ketik atau klik salah satu game yang ada di halaman tersebut dan kita mulai untuk mencoba permainannya. Di sini kita klik saja petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan dan setelah waktunya mulai tinggal kita mainkan saja gamenya. Di sini ada game penjumlahan. Teman-teman semua bisa langsung kerjakan saja, sesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan pada game tersebut. Di sini kita mulai untuk melanjutkan game yang telah kita mulai ya teman-teman semuanya. Di sini kita tekan yes saja untuk melanjutkan. Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. Kemudian di skip dan kita lanjut bermain sampai selesai. Di sini kita ikuti saja arahan serta petunjuk yang ada di game. Diisi saja, sesuaikan dengan jawaban yang benar. Nah, di sini kita tidak hanya belajar tentang penjumlahan, tetapi kita belajar konsentrasi untuk dapat menjawab soal dengan baik tanpa ada kekeliruan. Nah, di sini kita mendapatkan skor 24 ya teman-teman. Jadi game ini memang harus sebagai siswa harus bisa mengkonsentrasikan diri serta pikiran agar bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba game-game selanjutnya yang akan kita mainkan. Nah, selanjutnya di sini kita ada game yang dimana mencocokkan angka ya teman-teman dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa sesuaikan peraturan yang ada di game tersebut. Di sini kita diminta untuk mencocokkan suatu kalimat dengan menarik pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baiklah, tadi kita telah melihat tentang game edukatif. Di sini kita kembali lagi ke layar beranda untuk melihat game-game yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Perlu diingat kembali bahwa aplikasi Poki ini harus dalam pantauan guru, karena jika tidak maka bisa terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang baik untuk proses pembelajaran. Jika ingin mencari game-game yang edukatif lainnya, teman-teman bisa mencari seperti sebelumnya yang telah diberitahu untuk mencari kategori-kategori game.
Dan setelah kita melihat serta memainkan beberapa contoh game edukatif yang dapat kita sesuaikan dengan materi pembelajaran, di sini kita bisa melihat kembali game-game yang dapat kita sesuaikan dengan mata pelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa game Poki ini harus disesuaikan dengan tingkat, yaitu cocok untuk tingkat SD atau sekolah dasar, karena ini lebih dominan mudah untuk dimainkan serta sesuai dengan pembelajaran untuk anak sekolah dasar.
Oke, buat teman-teman di rumah yang udah nonton video dari awal hingga akhir, semoga video yang telah kita lihat dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video tutorial pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye.